Kerja bertahun-tahun, tapi karir gini-gini aja. Kalau kerjaan segini banyak, mana bisa sambil kuliah? Kerjaan kelar juga. Mama, ayo sini main. Kuliah di tengah tumpukan kerjaan, main sama anak, orang tua butuh perhatian, semua itu bukan alasan. Bersama Universitas Terbuka, kuliah fleksibel, penuh kemudahan. Foto Mas Wawi. Ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh, Mbak Sri, aku seneng banget loh, seneng banget. Akhirnya aku kesampaian, Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke Universitas Terbuka. Sampean ini dibilangin dari dulu nggak pernah mau mesti ngeyel. Iya, Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu. Universitas Terbuka itu ada di mana-mana. Wah, Universitas Terbuka ada di mana-mana. Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Wah, Iya, wes kalau gitu. Mas, mau kemana toh? Mau ke UT. Warahmatullahi wabarakatuh, disiarkan langsung dari Gedung Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia kawasan Universitas Terbuka Pondok Cabe. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan UT Radio, Open Education Station for All. Baik rekan-rekan mahasiswa dan juga hotel listeners, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program tutorial radio yang kurang lebih selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas mata kuliah Anda secara ringan dan menyenangkan tentunya bersama narasumber yang sudah siap berbagi ilmu baru untuk kita semua. Line interaktif seperti biasanya kita buka di nomor WhatsApp dengan nomor 0812 1039 2726 untuk Anda yang mau menyapa kami ataupun mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami, silakan. Boleh juga lewat DM Instagram ataupun kolom komentar saat live streaming berlangsung di channel YouTube Universitas Terbuka TV. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan juga UT listeners, hari ini kita akan bertemu di mata kuliah Language Teaching Assessment atau diambil dari buku materi Poko SPBI 4208. Topik yang dibahasnya apa ya hari ini? Tentunya topiknya akan menarik sekali, seru banget untuk kita bahas, untuk jadi bahan diskusi, yaitu adalah From Snapshot to Stories, How E-Portfolios Make English Learning More Meaningful bersama Ibu Suci Madiarti Isman. Assalamualaikum, apa kabarnya Bu Suci hari ini? Baik Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada kegiatan apa hari ini sebelum hadir di studio kami? Hari ini kan kebetulan sedang ada seminar wisuda buat para calon wisudawan. Jadi kampus kita sangat sibuk hari ini karena besok ada wisuda. Oke. Jadi para dosen ya menikmatilah dikunjungi para mahasiswanya. Happy ya, walaupun Happy. sibuk tapi happy ya. Iya. Ditengokin gitu sama Iya, rekan-rekan betul. mahasiswa. Baik Bu, sebelum kita bahas mengenai how e-portfolios make English learning more meaningful, boleh terlebih dahulu Bu Suci untuk bisa menyapa rekan-rekan mahasiswa dan UT listener, silakan. Oke, halo rekan-rekan mahasiswa dan para UT listeners lainnya yang kami sayangi. Saya Suci Madiarti Isman adalah salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris dan pengampu dari mata kuliah Language Teaching Assessment. Baik, terima kasih banyak Bu Suci sudah berkenan menyapa rekan-rekan mahasiswa dan juga UT listeners. Sebelum kita berdiskusi jauh lebih dalam, Ibu memberikan materi hari ini, mau tanya dulu kenapa ya Ibu Suci pilih topik ini hari ini? Karena gini, Mbak, di dunia pendidikan kita, mungkin sekarang udah sering mendengar kalau dulu itu kurikulum merdeka, ya nggak? Sekarang kita ada istilah deep learning. Oke. Dan dengan adanya adalah belajar yang lebih bermakna itu, tentunya cara kita menguji atau mengetahui apakah proses pembelajaran kita ini sudah dipahami dan kemudian keterampilan dan pengetahuannya itu bisa digunakan oleh siswa kita, maka kita harus beralih ke bagaimana kita bisa bukan hanya
menilai, memberi tes, kemudian keluarlah angka, tapi kita juga harus tahu sebetulnya seperti apa sih mereka itu belajar, bagian mana yang mereka sukai, bagian mana yang mereka itu menjadi tantangan. Jadi bukan hanya sekedar nilai aja sekarang para guru yang harus menghasilkan, tapi juga harus bisa bercerita tentang bagaimana perjalanan dari pembelajaran siswanya itu sendiri. Oke, jadi jauh lebih dalam lagi guru harus mengenal itu. Betul, ya? betul sekali. Baik, tapi Bu Suci, banyak peserta didik merasa bahwa nilai yang mereka peroleh itu ternyata belum tentu mencerminkan apa yang sebenarnya telah mereka pelajari. Nah, kalau menurut Bu Suci, kenapa ya hal ini tuh bisa terjadi, Bu Suci? Ya, soalnya begini ya, Mbak. Yang mahasiswa terima sejauh ini itu biasanya hanya yang berupa angka. Oh, betul. Ya, jadi makna dari pembelajaran dia itu sudah kemudian dikuantifikasi lah istilahnya ya. Nah, kemudian tanpa ada kenapa nilai itu artinya apa? Ya, jadi nilai itu sendiri walaupun itu direkamnya atau diberikannya misalnya ya di awal semester, kemudian di pertengahan, kemudian di akhir. Berarti kan ada 3 angka. Tapi 3 angka itu artinya apa? Oke, angkanya lebih bagus misalnya dalam setiap itu. Tapi lebih bagusnya itu di mana? Kalau dia belum mencapai sempurna, tantangannya apa? Jadi kalau hanya kita sekedar angka, maka itu tidak bermakna. Nah, nanti kita akan bahas lagi kenapa itu e-portfolio, karena ada proses yang sangat penting bagi mahasiswa, itu adalah bagaimana dia merefleksikan apa yang dia pelajari. Oke, baik. Artinya kalau memang hanya sekedar angka, mau angkanya besar sekalipun terkadang ya apa gitu saya ya. itu hebatnya di mana? Yang Kemudian mana yang benar gitu ya. Betul. Atau kalau saya masih struggling atau punya tantangan, yang bagian mana sih sebetulnya yang saya masih nggak srek gitu ya. Oke, karena hanya sekedar angka tanpa penjelasan ya Bu ya. Tanpa penjelasan. Oke, biasanya. baik. Di dalam judul pembahasan diskusi kita hari ini adalah From Snapshot to Stories. Apa yang dimaksud dengan snapshot di dalam konteks pembelajaran, Bu Suci? Oke, sama seperti foto. Nah, misalnya aja sekarang mahasiswa kita itu mau wisuda besok. Yang nanti dia berfoto dengan toga, itu kan berarti oh dia sudah lulus, sukses, bagus. Tapi kalau dia mau belajar lulus, tapi pasti masih ada bagian-bagian yang harus saya praktekkan nanti langsung. Ya enggak apa yang sudah saya pelajari. Nah, jadi kalau snapshot itu hanya foto sesaat. Ya, jadi angka itu sebetulnya hanya berupa snapshot atau rekaman. Tetapi sebetulnya yang kita perlukan bukan hanya momen wisudanya, tetapi mulai dari pertama dia masuk UT, bagaimana dia begadang, belajar mata kuliah modul UT, yang seperti itu. Karena nanti perjalanan itulah yang akan membuat dia itu lebih bisa menghargai dan lebih mengenal dirinya. Oke. Artinya snapshot itu hanyalah menggambarkan sebuah momen saja, begitu ya. Tapi kemudian apa yang dimaksud dengan learning stories atau perjalanan belajarnya? Ya, jadi kalau kita ingin proses pembelajaran itu bermakna buat siswa kita, maka mereka harus bisa melihat seperti apa mereka dulunya. Misal kalau sekarang the before, kalau itu foto ya, bagaimana sebelum dia belajar. Kemudian kalau dia wisuda, kemudian ada foto wisudanya. Tetapi yang di tengah ini apa sih betulnya maknanya? Karena kalau kita mengajar, ya itu kan bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kita juga mengubah nilai-nilai. Ya, jadi values tentang kehidupan, tentang misalnya bagaimana menghargai waktu, bagaimana disiplin, bagaimana bersosialisasi, itu kan untuk siswa itu kan penting. Jadi dia harus tahu seperti apa potret perjalanan pembelajaran dia, mulai dari dia masuk, misal kalau itu SD, dari pertama kali diantar sama ibunya, kemudian setelah
dia lulus, begitu juga dari SD, SMP, SMA maupun sudah kuliah. E-portfolio ini bisa seperti sebuah video yang mengikuti perjalanannya, karena bukan hanya di titik-titik tertentu saja, tetapi di titik tertentu dan kemudian ada cerita bagaimana dia di titik itu. So, seperti sebuah boleh dibilang diari proses pembelajarannya, ya, yang kemudian itu kita dokumentasikan. Oke, baik. Karena kalau snapshot tadi sekedar foto, sekedar momen, ya udah kayaknya bukan yang nggak meaningful, tapi ya udah hanya sekedar foto aja atau kenangan aja gitu ya. Kalau mungkin kalau kita zaman dulu mungkin ada potret ya, kemudian ada penjelasan. Ini misalnya acara keluarga tahun sekian. Nah, kemudian apa penting yang terjadi misalnya seperti itu ya. Nah, itu di zaman sekarang itu udah jarang terlihat. Oke, baik. Bu Suci, boleh dikasih contoh nggak ya untuk rekan-rekan mahasiswa dan saya juga tentunya agar lebih terbayang lagi gitu, bagaimana sebuah learning story ini dapat terlihat di dalam pembelajaran bahasa Inggris? Well, misalnya contohnya begini, kalau dalam kita mengajarkan siswa kita menulis satu paragraf misalnya, itu kan harus didahului dengan dia belajar tentang kosakata gitu ya, vocabulary-nya ya, kemudian struktur kalimatnya dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah mereka belajar itu kan kita minta mereka mengekspresikan diri ya, menggunakan pengetahuan yang tentang bahasa mereka pelajari kan gitu ya. Nah, kemudian kita suruh mereka serahkan ke kita, kemudian kita kasih nilai. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita kan hanya memotret usaha akhirnya. Betul. Tapi kita nggak ngelihat bagaimana mungkin dia membuka kamus untuk mencari kosakata yang tepat, dia mencari contoh yang lain, atau dia merevisi, dia buat draft dulu, kemudian dia perbaiki. Nah, yang itu kan tidak terekam. Nah, jadi memang misalnya kalau kita mengatakan sebaiknya kamu tulis aja apa yang terpikirkan. Draft 1, ya kan? Kemudian setelah itu diserahkan, kita kemudian kasih masukan, feedback. Nah, proses feedback, masukan, perbaikan, feedback, perbaikan itu biasanya tidak tercatat di, misalnya kalau sekarang rapor ya, itu kan nggak ada kan hasil akhirnya. Nah, upaya dan dokumentasi yang dilakukan oleh siswa ini sepanjang perjalanan dia itu dikemanain? Nah, kan sayang ya. Betul. Nah, padahal apalagi misalnya di SD, mereka mulai belajar menggambar, menulis, merangkai kalimat. Nah, mungkin kalau sekarang, kalau saya ingat saya dulu anak-anak saya itu kemudian di akhir semester ditaruh dalam amplop. Ya, ini hasil karya itu. Cuman itu sekarang di mana? Nah, zaman digitalisasi sekarang sangat mudah untuk kita kemudian merekam semuanya ini dalam bentuk digital, dan ini bisa menjadi cerita dari perjalanan pembelajaran siswa-siswa kita yang bisa dilihat ulang. Iya. Seru ya, lebih bermakna gitu ya, Lebih meaningful. bermakna. Oh, makna kena banget ya, perjalanan tuh ternyata segini susahnya gitu ya. Kayaknya kalau mau macam-macam atau malas-malesan tinggal ngelihat lagi perjuangannya yang sudah tersimpan ya. Baik, tadi sudah disebutkan oleh Ibu di awal adalah istilah deep learning begitu. Dan juga ada beberapa hal yang saat ini sering kami dengar adalah authentic assessment. Bagaimana kedua konsep tersebut berkaitan dengan gagasan mengenai learning stories? Ya, jadi gini, kan kalau dalam deep learning itu pembelajaran bermakna itu harusnya pembelajaran itu relevan, ya. Kemudian pembelajaran itu haruslah, agar itu relevan itu haruslah fun, meaning ya. Jadi meaningful itu bisa fun, karena fun itu kemudian mereka menjadi engagementnya mereka dalam pembelajaran itu sangat tinggi ya, karena merasa bahwa ini untuk dia, perjalanan dia.
Nah, sehingga kalau itu membekas akan sangat mudah dia itu misalnya belajar hitung-hitungan. Karena apa? Karena pembelajaran itu dibuat bermakna. Nah, kalau itu dibuat bermakna kan berarti seringnya mereka itu kemudian melakukan sesuatu, ya, misalnya melakukan role play, simulasi, atau melakukan field trip, ya, keluar untuk melihat. Nah, itu kan ada dokumentasinya. Nah, kalau untuk anak-anak SD, mereka kan bisa diminta bercerita, apa sih yang paling kamu ingat dari tadi kita ke museum, gitu kan? Nah, itu kalau zaman sekarang itu sudah menjadi kan sebagai bagian dari authentic assessment. Karena apa? Karena kita memotret pada saat siswa itu memang menunjukkan apa yang sudah dia pelajari, perjalanan apa yang dia ingat, dan apa yang bermakna untuk dia. Jadi bukan hanya sekedar paper and pencil, pilihan ganda atau esai, tetapi suruh mereka mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Dan mungkin kalau dia mengatakan saya juga bisa membuat misalnya lukisan yang tadi dilihat Bu, dipersilakan. Mungkin ada anak bilang, oh saya nggak mau ngelukis, tapi saya mau bercerita aja, boleh nggak Bu tentang perjalanan? Oke, dan itu ya meaningful. Oke, kita akan masuk Bu Suci ke portofolio ya. Apa sih Bu yang dimaksud dengan e-portofolio dan apa bedanya dengan sekedar mengumpulkan tugas-tugas siswanya? Ya, jadi kalau teman-teman ya para mahasiswa itu mungkin di modul kita itu ada di bagian pokok bahasan yang tentang non-test. Ya, instrumen penilaian namanya non-test itu ada tentang portfolio namanya. Nah, zaman sebelum digital ya, portfolio itu adalah yang seperti saya tadi katakan, kumpulan dari karya yang bisa menunjukkan pembelajaran atau capaian hasil belajar dari siswanya. Kemudian biasanya kalau zaman dulu itu dikumpulkan dalam file, plastik file, ya kan, file plastik itu. Dan itu yang dibawa pulang, ya, ditunjukkan ke orang tua atau untuk diri mahasiswanya sendiri. Nah, sekarang kan sudah zamannya digital. Makanya keluar sekarang e-portfolio. So, e-portfolio itu adalah bentuk digitalisasi dari rangkuman potret ya yang merupakan momen-momen penting dari proses pembelajarannya. Boleh untuk satu mata pelajaran atau boleh untuk keseluruhan 1 tahun. Oke. Portfolio juga ini kalau zaman dulu kita printed begitu ya, yang banyak mungkin di kedepannya tuh ada kerusakan akibat rusaknya kertas, gitu ya, maka arsipnya akan hilang. Kalau digitalisasi tuh kayak lebih aman kalau zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Dan juga kan sekarang era anak-anak zaman sekarang itu ya, mereka kan itu sudah gadget minded, ya kan. Betul. Nah, jadi kalau ini akan menjadi perjalanan yang bermakna buat mereka ya, maka sebaiknya mereka itu dilibatkan juga untuk membuat seperti apa sih mau tampilan ya dari e-portfolio mereka itu. Anak-anak sekarang gampang, mereka bikin akun Instagram, bikin Facebook, mungkin untuk anak-anak milenial ya, sama baby boomers kayak saya. Dan itu bukanlah sesuatu yang sulit buat mereka. Nah, kita menggunakan seperti tadi deep learning, kita menggunakan satu pendekatan yang terasa sangat relevan untuk anak-anak sekarang, yaitu mengajak mereka untuk membangun ya mungkin sebagai simple website ya yang bisa diupload yang membanggakan untuk mereka, atau perjalanan atau momen
yang menurut mereka sangat berkesan. Paham artinya meaningful di situ benar-benar Yes. bermakna ya. Oke, baik. Selain menjadi tempat menyimpan hasil pekerjaan siswanya, Bu Suci, apa yang membuat e-portfolio ini menjadi media belajar yang bermakna? Salah satu proses yang sangat penting dalam deep learning itu adalah kemampuan siswa untuk melakukan refleksi. Dan ini adalah juga satu life skills ya yang sangat penting dalam hidup kita, bahwa kita selalu misal by the end of the day gitu ya, kita akan selalu mengatakan oke, hari ini saya udah ngapain aja sih? Ya, apa yang membantu orang, apa yang sebetulnya harus saya perbaiki. Nah, kemampuan ini dalam e-portfolio itu juga kita tumbuhkan. Jadi siswa dalam membangun ya e-portfolio mereka, setiap mereka mengupload satu momen atau karya ya yang membanggakan atau yang bermakna untuk mereka itu harus membuat catatan refleksi. Ini karyanya tentang apa sih? What did you learn? Kan gitu ya. What do I need to do more dalam hal ini? Jadi bukan hanya sekedar mengupload, tetapi juga berisi feedback dari gurunya, kemudian narasi dari siswanya sendiri tentang itu. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Suci untuk penjelasannya, seru sekali loh. Setelah mengerti akan manfaatnya begitu, pada segmen berikutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah praktisnya ya. Bagaimana cara sederhana memulai dan mengembangkan e-portfolio di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kita akan rehat dulu sejenak ya. Rekan-rekan mahasiswa dan juga listeners, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami hari ini di Tutorial Radio. Dita Segar kembali di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Dapatkah langkah kecil di antara sunyi menuntun pada cita yang tak terbayangkan? Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya. Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Ini membuktikan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan yang terbuka luas untuk semua orang. Di Universitas Terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran dihadirkan, mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UT TV,
hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki 35 profesor dengan target peningkatan 2,5% per tahun. UT juga didukung oleh ribuan tutor aktif yang memfasilitasi pembelajaran. Setiap langkah kecil yang konsisten, lambat laun menjelma menjadi pencapaian besar. Universitas Terbuka tak hanya tumbuh, tapi terus membuktikan kualitasnya. Prestasi demi prestasi diraih, penghargaan dan akreditasi menjadi bukti bahwa kualitas tak pernah diragukan dan komitmen terhadap pendidikan terus dijaga. Inovasi lahir bukan sekedar pembeda, namun sebagai jawaban atas kebutuhan belajar yang terus berkembang. Dari teknologi pembelajaran terkini hingga sistem yang lebih ramah dan inklusif, semua dirancang agar pendidikan dapat menjangkau ke semua lapisan. Terbukti, berbagai terobosan ini telah berhasil memperoleh sejumlah paten. Pendidikan adalah kehidupan yang terus hidup. Mari kita jadikan ilmu sebagai bentuk eksistensi diri kita sebagai manusia yang terus ingin belajar. Semoga cita-cita kita semuanya untuk menjadi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini akan lahir sebagai manusia-manusia yang hebat. Harapan saya buat mahasiswa UT jangan pernah kecil hati dan jangan pernah patah semangat, dan mudah-mudahan membuat kita komit untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di UT. Semangat terus! Harapannya semoga Universitas Terbuka di era globalisasi ini dan juga di era digital tetap berkualitas dan tetap menjangkau yang tidak terjangkau. Pendidikan berkualitas di Indonesia terus merambah kemana-mana. Di balik langkah kecil seorang anak, tersimpan mimpi yang begitu besar. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang harta, tapi tentang ilmu, cahaya yang mampu mengubah masa depan. Terkadang ingatan membawa kita kembali ke awal, ke masa saat dunia adalah taman bermain yang luas dengan penuh rasa ingin tahu. Dan lihatlah kini, semangat kegembiraan dan rasa ingin tahu itu telah mengantarkannya menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang ia jalani di Universitas Terbuka. Anda kembali menyimak tutorial radio hari ini. Masih bersama saya Dita Zakia dan juga Ibu Suci. Dan kemudian Dita masih mengundang Anda tentunya untuk mau tanya-tanya sama Bu Suci. Boleh loh lewat DM Instagram, pesan WhatsApp, ataupun kolom komentar saat live streaming berlangsung di channel YouTube Universitas Terbuka TV. Baik, Bu Suci, kita akan melanjutkan diskusi kita hari ini ya. Baik, Bu Suci, jika seseorang ingin memulai menggunakan e-portfolio, langkah pertama apa yang sebaiknya dilakukan? Yang pertama, ini untuk semua hal dalam hidup. Oke. Niat. Niat paling susah ya. Betul. Jadi sebetulnya tujuan kita mau menggunakan atau mau menceritakan tentang perjalanan siswa itu sebetulnya untuk apa? Nah, ini biasanya
kalau kita mau cerita perkembangan anak ya sama proses pembelajaran itu, biasanya karena ada pengetahuan atau keterampilan itu yang memang harus terlihat. Ya, jadi misalnya kemampuan apa? Kemampuan untuk menulis atau bercerita, kemampuan untuk berbicara. Ini kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Atau kemampuan dalam, kalau itu dikombinasikan keduanya adalah dalam storytelling, gitu ya. Nah, kalau itu adalah capaian pembelajaran kita, maka sebaiknya gunakan e-portfolio, ya, yang mampu merekam momen-momen itu. Tetapi misalnya, kalau Anda itu hanya ingin mengajarkan misalnya mata pelajaran ini kalau di universitas. Misalnya yang dipegang itu adalah mata kuliah misalnya structure. Misalnya ya. Atau semantics atau yang sejenis itu. Apakah portfolio? Mungkin belum tentu perlu. Baik. Begitu ya. Nah, jadi pilihlah memang proses pembelajaran yang memang harus terlihat perkembangannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Suci untuk penjelasannya. Tapi apakah peserta didik ini perlu memasukkan semua hasil pekerjaannya ke dalam e-portfolio atau ada cara yang mungkin lebih sederhana lagi? Nah, ini uniknya kalau untuk portfolio, maka pada saat kita sudah memilih untuk menggunakan pendekatan portfolio dalam menilai proses pembelajaran, maka ada langkah yang harus kita lakukan, bukan hanya mengumpulkan ya bukti-bukti ya dari pencapaian mereka, tetapi juga melibatkan siswanya sendiri dalam menentukan apa yang menurut mereka itu bermakna, apa yang menurut mereka itu layak untuk mereka tampilkan sebagai bagian jejak rekam dari proses pembelajarannya mereka. Jadi, apakah harus semuanya? Belum tentu. Tetapi kalau itu relevan menurut anaknya, boleh kita masukkan. Tetapi tentu ada kenapa ini dianggap penting. Nah, jadi misalnya ini adalah tulisan pertama saya dalam kelas bahasa Inggris. Ya. Nah, jadi kita libatkan siswanya, kita pilah-pilah momen mana yang akan mereka anggap penting. Tetapi tentu juga sebagai guru atau dosen, kita bisa mengatakan nilai akhir itu harus ada hasil akhir. Kemudian karena ada misalnya UTS, misalnya kalau di sekolah, maka itu harus di-upload juga oleh siswanya. Nah, di antara itu mahakarya yang mana yang menurut mereka ingin mereka tampilkan. Misalnya kalau dalam Instastory, mana yang menurut mereka mewakili dirinya dalam proses pembelajaran itu. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan ya Bu Suci. Nah, setelah menentukan apa yang ingin didokumentasikan, bagaimana nih sebaiknya sebuah e-portfolio disusun agar sederhana, tentunya mudah juga. Ya, jadi gunakan nanti di akhir nanti saya bisa tunjukkan ya. Gunakan struktur. Nah, kalau zaman dulu itu kalau kita menggunakan folder ya atau clear plastic folder itu, kita mau sampulnya apa? Apakah potret dirinya atau dia mau bercerita tentang dirinya? Persis seperti website profilnya dia. Jadi about me misalnya, tentang saya. This is me, kan gitu ya. Kemudian strukturnya itu yang gampang. Yang penting dia itu siapa? Dan ini adalah rekam jejak proses pembelajarannya dalam apakah satu mata pelajaran, apakah untuk satu kalau misalnya di kuliah, apakah untuk satu program studi, gitu ya. Dan kemudian tentukan juga di setiap itu apakah per mata pelajaran ataukah kemudian hanya berupa strukturnya itu kalau teman-teman
para mahasiswa yang melihat ini aja lah website UT. Kan ada tentang kaminya, kemudian sekilas tentang UT-nya, kemudian apa yang kami tawarkan, ya kan gitu ya. Ini rekam jejak kami, sertifikasi yang seperti itu. Sebetulnya struktur tampilan websitenya, profil siswa itu maunya seperti apa. Nah, mulailah dengan yang sangat simple, ya, tentang siswanya sendiri, tentang ini adalah learning story-nya tentang apa, gitu ya. Dan kemudian di mana hasil karyanya itu mau ditampilkan. Jadi menentukan struktur levelingnya itu aja, bantu siswanya. Oke, paham. Terima kasih Bu Suci untuk penjelasannya, Bu. Tapi bukti belajar seperti apa yang sebaiknya dimasukkan ke dalam e-portfolio? Mungkin walaupun proses pembelajaran memang panjang, terus supaya jadi kenang-kenangan, tapi kayaknya kalau terlalu numpuk atau bahkan masukin hal-hal yang nggak penting tuh kayaknya cuman jadi numpuk-numpukin aja, jadinya nggak teratur juga. Nah, bukti pelajaran yang seperti apa yang harus ada di e-portfolio? Ya, jadi kalau kita mau mengarahkan siswanya, itu sebetulnya kan mungkin selama proses pembelajarannya kita mungkin memberikan pertanyaan yang mereka harus jawab, atau menyuruh mereka melakukan presentasi. Ya, yang tentu mungkin kita nggak punya rekam jejaknya kalau dia presentasi, begitu ya. Kemudian mungkin ada berupa latihan-latihan. Nah, apakah semua ini harus dimasukkan? Menurut saya, karena ini namanya from snapshot to stories, snapshotsnya ini yang bermakna yang mana dulu kita tentukan. Nah, jadi kita mengatakan mahasiswa sebaiknya yang berupa tugas, yang ada feedbacknya, kemudian hasil dari dia menindaklanjuti dari atau merevisi itu. Nah, perjalanan yang seperti itu yang layak kita masukkan. The before and after story itu yang penting ya. Jadi tidak semuanya juga perlu. Oke, baik. Jadi memang ada poin-poin penting yang memang harus masuk ke e-portfolio ya, Bu ya. Nggak semua detailnya harus dimasukin ya, tapi poin-poin pentingnya aja penting, ya. termasuk feedback dan kemudian refleksi dari siswanya setelah menerima feedback itu. Oke, berbicara soal refleksi, sepertinya refleksi adalah menjadi bagian yang sangat penting di dalam e-portfolio, Bu Suci. Tapi kenapa e-refleksi ini menjadi hal yang sangat penting? Pertanyaan-pertanyaannya sederhana. Apa yang digunakan peserta didik untuk merefleksikan proses pembelajarannya, Bu Suci? Ya, kenapa ini penting ya? Karena kalau kita mampu ya merenung, ya, dan kemudian membaca atau menerima masukan dari guru yang tentu niatnya adalah agar kita lebih baik, begitu ya. Jadi untuk memperbaiki diri, kemudian mengatakan kenapa ya guru saya masih mengatakan saya ini kosakatanya kurang tepat, ya. Kemudian dari hasil refleksi itu mengatakan mungkin nggak saya ini selama ini membaca, ya, memilih kosakatanya itu pada level yang sebetulnya lebih rendah misalnya ya. Harusnya saya menggunakan yang intermediate, kemudian itu misalnya kalau kita mengatakan dalam bahasa Inggris itu hello, kan gitu ya. Nah, mana yang lebih baik, is it hanya sekedar hello atau hi, I am, misalnya seperti itu ya. Antara hi dengan hello, mana yang lebih baik? Nah, misalnya kalau guru mengatakan sebaiknya jangan say hi, tapi misalnya you can say hello, good morning, begitu ya, instead of hi, I'm, gitu ya. Nah, jadi proses refleksinya, maksud guru ini apa ya? Jadi refleksi ini sangat membantu ya siswa untuk menyadari sebetulnya dia itu posisinya di mana dalam proses pembelajarannya berdasarkan masukan dari gurunya itu. Nah, melalui refleksi ini siswa juga belajar untuk ya menetapkan tugas berikutnya yang harus mereka kerjakan agar proses pembelajarannya menjadi semakin
baik gitu ya, karena refleksi itulah hasilnya. Baik, terima kasih Bu Suci. Tapi Bu Suci, bagaimana ya seorang guru ini bisa memanfaatkan e-portfolio untuk mendukung proses belajar siswanya, bukan hanya sebagai alat untuk memberikan nilai di akhir pembelajaran saja? Ya, jadi kalau di dalam e-portfolio, terutama karena ini e-portfolio, maka akan sangat memudahkan ya kita, apalagi kalau e-portfolionya ini itu adalah yang bisa terupdate langsung. Nah, jadi ada caranya di mana kita itu dengan siswa kita memasukkan link ke drive tempat itu ya. Nah, sehingga siswanya itu bisa kemudian melihat masukan dari kita itu apa, dia perbaiki, kemudian dia ganti atau dia tambahkan ke profilnya dia itu ya, sehingga guru itu dapat memantau, dapat berdiskusi juga ya tentang feedback yang diberikan dan apa pelajaran atau refleksi ya yang dimaknai oleh siswanya, dan sehingga kita bisa melakukan proses penilaian untuk proses pembelajarannya yang lebih komprehensif ya, dan kemudian sangat bermakna untuk siswanya sendiri karena mereka secara transparan bisa melihat ya, jadi bukan hanya hasil di akhir saja yang berupa angka yang selama ini kita sangat terbiasa melihat. Baik, terima kasih banyak Bu Suci untuk penjelasannya. Bu, tapi kan mungkin sebagai guru nih merasa bahwa penggunaan e-portfolio ini akan menambah beban aja, akan nambah kerjaan gitu ya. Apa saran Ibu untuk guru-guru yang tertarik tetapi masih ragu untuk memulainya, kayaknya harus buka-buka lagi jadi kerjaan deh gitu, gimana? Ya, sangat paham. Tapi saya merasa sekarang ini ya, apalagi guru-guru yang muda-muda sekarang, yang sangat terbiasa itu bermain di dunia maya, ya, yang punya bukan hanya satu tapi beberapa akun sosial media. Betul. Dan mungkin juga punya website sendiri ya untuk profilnya mereka gitu ya. Saya rasa ini malahan menjadi sesuatu yang menarik buat mereka. Karena mereka itu bukan harus mencoret-coret di atas kertas lagi, gitu ya. Tetapi kemudian bisa langsung ya, kemudian membantu siswanya membangun profil ya tentang proses pembelajaran yang dilalui mereka. Saran saya, mulailah dengan satu tujuan dulu. Apakah itu satu mata pelajaran? Kalau mau, boleh juga satu siswa untuk satu semester dulu juga boleh gitu ya. Jadi kan kalau kita mengatakan misalnya mata pelajaran bahasa Inggris itu kalau di SMP mungkin dari kelas 1 sampai kelas 3 kan gitu ya. Kita mulai dari kelas 1-nya aja dulu misalnya ya. Nah, apakah ini kemudian nanti dia naik kelas 2 profilnya itu masih ada? Itu dipelihara. Nah, jadi mulailah ya dengan skala kecil dulu ya, nggak perlu terlalu muluk-muluk. Start with one course ya, satu mata pelajaran. Tidak perlu ya diharapkan untuk semua kelas dulu. Pilih. Jadi kalau kita misalnya megang beberapa kelas, pilih satu yang paling memungkinkan kita untuk mencoba membangun itu. Untuk jadi contoh juga ya. Nah, karena kalau ini sudah pernah ada contoh, yakinlah menduplikasi itu ke kelas-kelas yang lain itu akan sangat mudah. Ya. Jadi pilihlah, mulailah dengan satu mata pelajaran dulu. Oke, baik. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Suci dari segmen pertama sampai baru saja kita dengar penjelasannya begitu, apakah e-portfolio ini membuat siswanya nanti bisa belajar secara mandiri? Kalau secara mandiri seperti mahasiswa UT misalnya,
kalau secara mandiri e-portfolio ini adalah pendekatan penilaian. Oke. Ya, tetapi pendekatan penilaian yang langsung melibatkan siswa sebagai bagian dari pengembangan keterampilan mereka. Oke. Nah, jadi belajar mandiri dalam hal ini mungkin bisa diartikan bahwa mereka itu bisa memelihara ya e-portfolio mereka. Kapan mereka teringat atau mereka melakukan misalnya mengerjakan PR. Kemudian dia selesai, kemudian dia upload ke e-portfolionya dia. Dan kemudian kita bisa lihat, oh, anaknya udah upload e-portfolio. Nah, apakah ini sama dengan learning management system? Agak berbeda. Karena ini lebih seperti mungkin website ya yang menampilkan siswa kita dan kemudian perjalanan dari proses dia belajar satu mata pelajaran. Baik, terima kasih banyak Bu Suci. Bu Suci, ini kita akan menagih janji Bu Suci untuk mau memperlihatkan ya, langkah praktisnya seperti apa untuk bisa menggunakan e-portfolio. Oke. Mungkin karena waktunya sangat terbatas tidak memungkinkan ya saya untuk mulai dari ini, tapi saya akan menunjukkan apa yang sudah ada ya, yang seperti apa contohnya. Tetapi kalau teman-teman yang sangat terbiasa gitu ya menggunakan, kalau saya dan dengan teman-teman ya para dosen itu sudah menguji cobakan menggunakan Google Site. Untuk membantu siswa SMA untuk membuat e-portfolionya dari proses mereka itu belajar selama beberapa bulan ya. Nah, ini saya sebentar. Ini boleh saya ingin bisa dilihat ya di layarnya. Silakan. Kalau teman-teman lihat. Ini ada salah satu contoh ya dari seorang mahasiswa. Ini ada e-portfolio yang dia bangun. Ya, kebetulan ini adalah namanya ya. Ini adalah apa yang dia tempuh, ya, misalnya Master of Education ya, atau kalau kita misalnya Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, misalnya ya. Kemudian cerita tentang dia, ya, bahwa dia itu S1-nya di mana, gitu ya, dia bekerja sebagai apa, gitu ya. Kemudian kalau teman-teman lihat ini baru kemudian ada link ke e-portfolionya. Nah, ini bisa struktur yang seperti ini yang dia gunakan. Kalau kita lihat, nah ini ada e-portfolio tentang performance-nya dia dalam beberapa mata kuliah. Kalau kita melihat ini ada dia, kita bisa klik. Jadi strukturnya bisa, kalau mahasiswa ini memilih strukturnya seperti itu. Ya, jadi ada klik, kemudian masuk ke mata kuliah ini. Nah, kemudian kalau kita klik, kemudian dia bercerita, ya, tentang apa ini dan kapan dia belajar tentang multimedia e-learning environment. Nah, ini adalah contoh, ya, apa yang dia kerjakan. Kemudian kalau kita mau bisa view projectnya ke dalam sini. Mudah-mudahan bisa akses Canva-nya ya. Bisa klik. Saya coba kita lihat ya. Bisa ya. Kalaupun misalnya kita kita tidak bisa menampilkan, tapi teman-teman ya para mahasiswa kan bisa lihat strukturnya. Jadi tentang mahasiswanya. Sedikit bercerita tentang dia, kekuatan dia apa, kemudian tadi strukturnya itu adalah ke beberapa mata kuliah yang dia ambil. Ini salah satu contoh mata kuliah, kemudian ini bisa clickable, salah satu contoh hasil project yang dia bikin di Canva-nya. Ya, kebetulan ini tidak bisa, tidak kita bisa akses, tetapi kemudian kalau teman-teman lihat lagi, ya, ini adalah project tentang kurikulumnya, ya.
Kemudian karena ini bentuk PDF, mudah-mudahan kita bisa lihat. Jadi hasil karya ini adalah papernya, makalah yang dia bikin. Kemudian ini dia tuliskan di sini. Ini masih loading. Nah, tapi intinya adalah teman-teman mau dibuat seperti apapun, ini akan menjadi bagian dari cerita keberhasilan siswanya dalam mencapai satu tujuan dalam proses pembelajarannya. Gitu ya. Baik. Oke. Mungkin cukup baik menurut saya. Terima kasih banyak Ibu. Ini udah kebayang ya rekan-rekan mahasiswa dan UT listeners yang mungkin kedepannya mau coba bikin e-portfolio. Tadi sudah dikasih tahu contohnya, nanti bisa mulai cari-cari juga mungkin ya. Boleh. Gampang sekarang mah ya Bu ya, untuk bisa belajar lewat internet juga Betul. bisa contohnya ya. Jadi nggak ada alasan nggak bisa harusnya ya. Harusnya enggak. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa membuat social media, maka seharusnya membuat e-portfolio untuk siswanya itu juga tidak sulit. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sebelum untuk perjumpaan kita hari ini, boleh Ibu Suci untuk bisa menyampaikan rangkuman dari perjumpaan materi hari ini, silakan. Ya, jadi pembelajaran sekarang itu menghendaki kita sebagai guru juga dituntut untuk lebih bisa ya transparan dan lebih bisa memberikan masukan sehingga proses pembelajaran untuk siswa kita itu lebih bermakna ya, dan mereka itu bisa melihat ulang kembali ke proses pembelajaran itu, dan kemudian itu menjadi bagian dari perkembangan diri mereka yang lebih bermakna. Jadi seperti kita menikmati perjalanan deh, ya pasti ada awal kita memulai, kemudian di ujungnya kita mencapai tujuan kita dengan rasa senang dan rasa bangga. Maka kalau kita sebagai guru itu bisa ya mendokumentasi atau merekam perjalanan siswa ini, momen-momen berharga, momen-momen penting, momen-momen yang membanggakan siswa itu dalam bentuk e-portfolio, ini juga akan membuat mereka itu menghargai proses pembelajarannya itu. Betul. Karena mereka itu menjadi bagian dari perjalanan itu sendiri ya. Jadi mereka yang ikut memotretnya, bukan kita yang hanya memotretnya. Ya, paham, baik. Dan itu akan membuat proses belajar itu semakin berarti dan bermakna. Betul, ya. betul. Baik. Bu Suci, terima kasih banyak hari ini sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk bisa berbagi ilmu baru untuk kita semua hari ini. Sama-sama. Sehat selalu Bu Suci. Lain waktu ditunggu lagi main ke sini dengan materi-materi lainnya ya. Insya Allah. Baik. Terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa dan juga UT listeners, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bergabung bersama kami di setiap harinya. Akhirnya Dita Zakia harus undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UT Radio, Open Education Station for All.